Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kembali kita bersua untuk belajar bersama-sama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang peduli lingkungan. Dan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada kita semua untuk mengerti daripada pengertian daripada lingkungan, kemudian kita dapat mengerti, dapat memahami tentang menjaga ataupun memanfaatkan lingkungan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dapat memahami dan mengerti dampak negatif atau dampak yang terbit daripada ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, berikut Bapak akan memberikan beberapa contoh daripada lingkungan. Yang pertama ada simulasi daripada alam semesta, kemudian ada lingkungan sungai, kemudian ada lingkungan pabrik, ada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan perumahan. Dan yang selanjutnya adalah ada lingkungan hutan dan ada lingkungan persawahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Ia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Singkatnya, apa yang Allah ciptakan merupakan bagian daripada lingkungan itu sendiri. Dan selanjutnya Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang maksudnya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini merupakan peringatan yang Allah berikan bagi kita ataupun bagi siapa saja yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dan yang selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang manfaat peduli terhadap lingkungan. Apabila kita dapat menjaga lingkungan itu, maka dampaknya akan kembali kepada kita. Di antaranya adalah sebagai sumber makanan dan mineral bagi kebutuhan manusia. Lihatlah, apabila kita mampu menjaga laut kita, maka dari laut kita akan menghasilkan ikan, menghasilkan cumi, menghasilkan kerang, dan makanan-makanan laut yang lainnya, sehingga bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita. Yang selanjutnya adalah memberikan kemudahan dan bantuan kepada manusia. Bisa dijadikan alat transportasi, ataupun sungai dijadikan sebagai wadah untuk berjual beli, seperti yang kita lihat di Pulau Kalimantan. Dan yang selanjutnya, apabila kita mampu menjaga lingkungan lapangan kreatif kita, sehingga kita bisa menikmatinya, bisa bersepeda bersama, bisa bermain bersama-sama, ataupun bisa bersenam bersama-sama. Dan ini merupakan bagian daripada kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Apabila kita mampu menjaga sungai-sungai kita, maka perkembangbiakan ikan akan senantiasa terjaga. Begitu juga perkembangan makhluk hidup yang ada di alam liar sana senantiasa akan terjaga apabila kita mampu menjaga lingkungan kita. Lihat di sana ada burung, bayi burung di sana. Apabila lingkungan kita terjaga dengan baik, maka generasi ini akan terus terjaga dengan baik sehingga terus berjalan sampai terus menerus.
Yang selanjutnya dapat menambah hasil bagi manusia, dapat menambah penghasilan bagi manusia. Pak Tani bisa bertanam padi, kemudian bisa menanam teh, kemudian bisa menanam bawang, bisa menanam cabai, tentunya memberikan hasil kepada Bapak Tani. Dan selanjutnya sampah yang diolah dengan baik sehingga bisa menjadi tas. Ini juga merupakan daripada dampak positif apabila kita peduli terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Apabila bersih lingkungan sekolah kita, maka akan semakin semangat kita untuk bersekolah. Kemudian sekolah memiliki kantin yang bersih, kemudian kita senantiasa menjaga lingkungan kita, bekerja sama dengan masyarakat. Inilah dampak positif daripada apabila kita menjaga lingkungan kita semakin baik. Kita sejahtera, kesehatan kita akan semakin terjaga. Dan selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang apa akibat apabila kita tidak peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, rusaknya sumber makanan. Hasil sungai dan hasil laut tak dapat lagi kita nikmati apabila kita senantiasa membuang sampah di sungai dan di laut. Yang kedua, mempersulit kehidupan manusia. Ini yang sering terjadi. Terjadi longsor, terjadi banjir, merupakan akibat daripada tangan-tangan kita yang tidak bertanggung jawab. Hutan ditebang, tanah tak lagi kuat. Setelah itu, pohon-pohon tak mampu lagi menampung air, sehingga terjadilah longsor, kemudian terjadilah banjir. Cukup memprihatinkan bukan? Dengan begitu, mari kita jaga alam kita dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah rusaknya perkembangbiakan makhluk hidup. Lihatlah, sungai kita kotor, hutan kita ditebang. Tentunya makhluk hidup tak dapat lagi berkembang biak, terganggu prosesnya. Ini sungguh merugikan bagi kita semua. Dan yang selanjutnya adalah apabila kita tidak dapat menjaga lingkungan kita dengan baik, maka lingkungan kita akan menjadi sumber penyakit. Orang membuang sampah sembarangan di depan rumah, di sungai-sungai, mungkin di paret-paret, tentunya ini akan mengganggu. Dan banyak lalat di sana, ada belatung di sana, menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga sudah barang tentu dapat menimbulkan penyakit dan dapat menularkan penyakit kepada manusia. Sungguh merugikan kita bersama. Dan yang selanjutnya adalah apa kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, kita sebagai khalifah di muka bumi ini diharap senantiasa dapat menjaga kebersihan lingkungan kita. Minimal proses gotong royong dapat kita lakukan dalam sebulan sekali. Kemudian lahan kosong ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah kita diharapkan untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada industri-industri yang ramah lingkungan. Seperti lingkungan kita ada pabrik terbesar di Asia Tenggara. Riau Andalan Pulp and Paper, RAPP. Bisa kita katakan salah satu pabrik, salah satu industri kertas yang ramah terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya adalah kita melaksanakan penghijauan ataupun reboisasi untuk menjaga alam kita agar senantiasa baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf yang maknanya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Semakin besar tingkat kepedulian kita terhadap lingkungan, maka akan semakin besar manfaat yang didapatkan. Dan begitu juga sebaliknya.
Jika kita tidak dapat menjaga lingkungan dengan baik, maka kita akan juga menanggung akibatnya. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.